Oke, selamat pagi. Ketemu lagi bersama Pento sekarang di hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020. Kita sebelumnya sudah belajar bab 1 tentang arti pecahan ya. Yang awal banget itu yang waktu hari Selasa ya. Oh, Senin, maaf, lupa. Nanti sekarang kita akan belajar bagian B, pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan. Tapi untuk kali ini kita akan belajar dulu tentang pecahan senilai ya. Nomor satu ini, satu kecil, pecahan senilai. Jadi pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama. Perhatikan gambar berikut. Terdapat dua pizza berukuran sama besar. Besarnya sama kan? Pizza yang pertama dipotongnya menjadi 8 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pizza yang kedua dipotongnya menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Secara visual ini besarnya sama ya. Hanya yang membedakan dipotongnya. Pizza yang pertama itu dipotong menjadi 8 bagian. Pizza yang kedua dipotongnya menjadi 4 bagian. Ini kalau ditulis dalam bentuk pecahan, bentuknya seperti ini. 1/8. 8-nya kan 8 potong, satunya 1 ini. 1/8, 1/8 semuanya. Kalau ini ditambah ini nanti digabung jadi 1 tambah 1, 2. Jadi 2/8. Yang pizza sebelahnya atau pizza yang kedua dipotongnya menjadi 4 potong sama besar. Jadi 1/4. 4-nya penyebutnya 4 karena 4 potong ini ya, 4 bagian potong ini. 1/4, 1/4, 1/4. Jadi pembilangnya 1, penyebutnya 4, 4. Jadi penyebutnya semua 4. Tapi kalau ini ditambah ini jadi 1 ditambah 1, 2. Jadi 2/4. Seperti itu ya. Nah, di sini ada penjelasannya. 2 potong pizza pertama sama besar atau senilai dengan 1 potong pizza kedua. Lihat, ini pizza yang pertama tadi yang dipotongnya menjadi 8 bagian. Ini pizza kedua yang dipotongnya menjadi 4 bagian. Secara visual ini sama, hanya beda potongannya. Tapi kalau disandingkan atau dibandingkan, ini sama besar ya. Hanya beda potongannya dan ditulis seperti ini. 2/8 sama dengan 1/4. Jadi ini pecahannya senilai atau pizzanya senilai sama besar ya. Di sini juga ada penjelasan sedikit tentang yang di atasnya. 2 potong kue sama dengan 2/10 bagian. 2 potong kue juga sama dengan 1/5 bagian ya. Seperti itu. Jadi 2/10 dan 1/5 itu senilai ya. Jadi gitu. Ini kalau kalian sudah bisa mempunyai aplikasi Erlangga Reader, kalian ada di sini ada video pecahan senilainya. Jadi kalian bisa scan, belajar sendiri lewat handphone. Ya, di sini ada penjelasan tentang ini. Nanti Pak tunjukkan di bagian akhir video ya. Di sini coba perhatikan ya. Pecahan senilai juga dapat ditentukan dengan menggunakan gambar seperti di samping. Perhatikan garis potong pada pecahan 1/4 lurus ke bawah. Yang biru ini nanti kita perhatikannya dari garis potong pada pecahan ini ya. Pada garis potong pecahan 1 ini. Contoh. Pecahan 1/4 ini sama besar dengan pecahan 2/8. Coba lurus nggak? 2/8 loh ya kan, sama kan?
Yang penting yang ini sama ini lurus, berarti itu senilai. 1/4 sama besar dengan 2/8. Wah, kenapa itu 2/8? Kan ini 1/8, kan ininya 2. 1/8-nya ada 2. Jadi ini disebutnya 2/8. Pecahan 1/4 juga sama besar dengan pecahan 3/12. Coba lihat 3/12 paling bawah. 1, 2, 3. 3/12. Sama garisnya lurusnya ini jadi senilai. Hal ini menunjukkan bahwa 1/4 senilai dengan 2/8 dan 3/12. Atau dapat ditulis seperti ini. 1/4 sama dengan 2/8 sama dengan 3/12. Seperti itu. Itu pecahannya senilai. Ada juga cara lain untuk mengerjakan ini, anak-anak. Coba kita lihat lagi ya sebentar. Buka dulu. Ya, ini dia. Ini pentaskan ada di buku ya. Jadi kalian bisa lihat di buku paket matematika bagi yang sudah punya halaman 4 sampai halaman 5. Kita belajar tentang pecahan senilai dulu. Jangan dilihat yang nomor 2 menyederhanakan pecahan, itu lain kali ya. Pelajaran selanjutnya. Terdapat cara lain untuk menentukan pecahan senilai, yaitu dengan membagi atau mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Contoh, tentukan beberapa pecahan yang senilai dengan 6/12. Penyelesaiannya, cara 1. Pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. 6/12 sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi hasilnya 3/6. Pembilang dan penyebut dibagi 2. 6/12 sama dengan 6 dibagi 3 sama dengan 2. 12 dibagi 3 sama dengan 4. 2/4. Pembilang dan penyebut dibagi 3. Dibagi ini yang tadi 3, yang ini 2 ya. Seperti itu. Cara yang 2. Pembilang dan penyebut dikali dengan bilangan yang sama. 6/12 sama dengan 6 kali 2 sama dengan 12. 12 kali 2 sama dengan 24. 12/24. Pembilang dan penyebut dikali 2. 2-nya ini ya. Jadi 12 kali 2 ini. 6 dibagi 12 sama dengan 6/12 sama dengan 6 dikali 5 sama dengan 30. 12 dikali 5 sama dengan 60. Pembilang dan penyebut dikali 5. Nah, ini. Jadi 3/6 yang ini, Pak yang tepat sedikit ya. 3/6 yang ini, 2/4 yang ini, 12/24, 30/60 senilai dengan 6/12 yang ini ya. Atau dapat ditulis seperti di bawah ini. 6/12 sama dengan 3/6 sama dengan 2/4 sama dengan 12/24 sama dengan 30/60. Jadi sama besar. Jadi ini senilai semuanya ya. Ini untuk penjelasan ini ada di scan lagi nih video pecahan senilai di Erlangga Reader. Kamu download aplikasinya, scan barcode ini. Bukan barcode sih sebenarnya, ini namanya QR code ya. Karena kalau barcode itu garis panjang ke bawah semua, vertikal. Kalau ini acak, jadi ini namanya QR code. Di sini ada informasi sedikit ya. Sendok takar seperti yang di atas ini merupakan salah satu benda yang menggunakan pecahan. 1 sendok takar ukuran 1/2 sama dengan 2 sendok takar ukuran 1/4. Jadi senilai juga jadinya ya. Untuk penjelasan kali ini mungkin cukup ya. Habis itu kalian coba kerjakan yang di buku paket matematika latihan 2 halaman 6. Nomor 1. Nanti kamu kerjakan, mencoba nomor 1. Sebentar kita buka dulu. Nah ini nanti kamu kerjakan nomor 1.
A sampai sebagai informasi, misal yang ini ya 1/2, ini penyebutnya udah diketahui lebih besar. Biasanya kamu coba dikotret atau coret-coret di kertas kosong, coba kamu kalikan dari yang terkecil, misalkan 1/2, 2/2, atau 1/3, 2/3. Kalau yang misalkan ini udah diketahui ya penyebut dan pembilangnya. Yang di sebelahnya pecahannya udah diketahui penyebutnya, tapi lebih kecil dari penyebut yang di sebelah kanan, pecahan sebelah kanan. Berarti kamu coba dibagi dari besar ke kecil, kamu coba bagi. Kalau yang ini kan penyebutnya kecil, ini penyebutnya besar, tapi yang belum diketahui ini kamu kalikan. Kalau yang ini tadi ininya penyebutnya besar, penyebut yang ini kecil, kamu coba bagi ya. Jadi kalau mencari lebih besar berarti kamu kalikan, untuk mencari lebih kecil coba kamu bagi ya. Nanti dibaginya urut saja sampai ketemu yang cocok, diurutkan misalkan 2, 3, 4, 5, dibagi juga sama. Coba dibaginya 2, sampai cobain yang sampai membaginya nggak sampai menyisakan, baginya sampai habis. Oke? Nanti di tugasnya ini kamu kerjakan 1A sampai 1O, dikumpulkannya nanti Jumat depan saja yang ini ya. Jadi kamu bisa santai mengerjakan ini, nggak usah terburu-buru. Oke? Terima kasih, selamat pagi.